aku mau tercipta untukmu. Ngacor lagu teh. Terus saya Krisdayanti dinyanyi, ku ingin yang ku mau sebenarnya. Kemauan Allah saja tidak bisa dipenuhi oleh kita, dan kita inginnya kita mau. Ngaca, ya kan? Bahagia karena kita mandi sore misalnya sehari ini. Kenapa laki-laki harus pakai parfum? Sunnah pakai parfum wanita haram. Karena wanita cukup indah saja fisik, laki-laki berupa ambul dan mulak umumnya. Ini ada mulak. Jadi kalau ada laki-laki mau badan pakai laki asli. Mengenai laki rada sedikit curiga kecuali wangi parfum. Udah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah wahdahu la syarika lah, Muhammadan abduhu rasuluh. Amma ba'du. Hadirin, kita imani Allah. Beriman tidak kepada Allah? Insyaallah ya. Takut oleh corona? Asli. Alhamdulillah tidak usah takut, karena sakit itu bukan penyebab kematian. Ya. Penyebab kematian itu adalah Israel jangan memenuhi janji dan melaksanakan tugasnya. Jadi tidak ada yang harus kita takuti. Takut kehilangan dunia ini? Tidak, silakan saja, karena kita bukan pemilik dunia ini, ya kan? Ibu kalau ditinggal wafat sama suami bahagia, rudet mah, rudet bahagia. Yang sedang bahagia rada rudet gitu kan kalau kehilangan suami. Ada yang nanya kepada saya, Pak, saya gimana ya, saya menghilangkan kesedihan, saya sudah ditinggal suami saya tapi sedih terus, sekarang saya sudah sekian bulan masih ingat terus, selalu saja saya nangis. Ya nggak akan mungkin hilang, saya katakan, kalau kita tidak terbiasa ikhlas. Jadi sudah dari sejak sekarang ini kita sudah belajar ikhlas apapun karena Allah. Kenapa harus apapun karena Allah? Karena bagaimanapun juga kita tahu bahwa kita bukan siapa-siapa. Seperti saya orang teh balaga sampai ke saya ada yang nanya anggota akpol ya, gitu. Saya aki-aki polontong. Akpol dan aki-aki polontong bukan akademi polisi. Saya disebut aki-aki polontong, masya Allah. Menya sudah pas 3 gitu saya aki-aki. Badannya baru 42 tahun sudah disebut aki-aki. Tapi terserah, yang jelas yang disebut tua itu bukan umur, tapi semangat. Ada umur 30-an tapi loyo gitu kan, semalas nyari rezeki, sudah malas mencari anugerah Allah, itu tua itu. Ada umur 80-an kawin deui, kan ngorai. Itu muda itu. Jadi jangan anggap bahwa tua itu dari umur, tidak. Yang jelas hadirin, mari kita latihkan keikhlasan kita. Sampai kapan kita latihkan keikhlasan kita? Sampai kita yakin betul bahwa kita bukan siapa-siapa. Kenapa harus yakin sampai di situ? Masya Allah. Kalau kita sudah ikhlas melakukan semuanya karena Allah, kira-kira suatu saat yang paling kita suka itu diambil oleh Allah, kira-kira kita rela tidak? Rela tidak? Rela. Punya Allah kok. Kenapa ada ibu-ibu masih takut saja suaminya dibagikan? Itu karena ibu belum ikhlas kan? Tolong. Ini ada pesanan dari bapak-bapak. Coba tolong ceritakan tentang bagaimana laki-laki dibagikan. Ya, kalau kita sudah ikhlas, insya Allah. Kalau kita sudah ikhlas, insya Allah kita tidak akan takut kehilangan apapun, bahkan yang terdekat sekalipun yang ada pada diri kita. Iya kan? Ada yang kehilangan tangan, kaki, nggak sih kehilangan kepala, mau karena. Jadi sudah ikhlas semuanya. Ada yang kena sakit kanker, ikhlas, telat ikhlasnya. Setelah kanker baru ikhlas.
Harusnya ikhlas itu dari sejak sekarang, dari sejak sehat. Insya Allah kita tidak akan kata rajang penyakit apa itu, tidak akan keterjang, tidak akan terserang penyakit. Kalau ikhlas dari sekarang. Ibu pakai motornya parkir depan rumah, hilang ya. Sedih. Motor mahal atau 5 meter deh, guys. Dan nggak ada uangnya juga ya, udah nabung lagi, guys. Tidak susah. Dulu juga kita kan nggak punya apa-apa. Kenapa setelah punya kita menganggap dunia ini milik kita? Tidaklah, dunia ini bukan punya kita sama sekali. Sampai kita mampu mengatakan Allahu Akbar, tidak ada dan hanya Allah, tidak ada yang lain, hanya Allah. Perlu kita dicintai? Enggak. Perlu kita disayang? Enggak. Makanya ada yang baru WhatsApp sama temennya, sayangi aku dong, gitu. Tidak perlu. Yang perlu kita lakukan hanya ibadah saja kepada Allah, hanya itu saja. Kebahagiaan akan datang, cinta akan datang, kerinduan akan datang, semua hal yang memenuhi perasaan kita akan datang. Dan waspadailah kita kalau ada ketidakikhlasan atau kalau ketidakikhlasan ini hadir pada perjalanan kita, maka kebalikan daripada ikhlas apa? Halo? Ya? Kebalikan daripada kata-kata ikhlas pasti hasilnya kecewa, tapi kebalikan daripada kata-kata ikhlas apa? Musyrik. Iya kan? Kalau semuanya untuk Allah itu ikhlas. Tapi kalau sebaliknya, semuanya untuk saya, ikhlas nggak ikhlas. Musyrik bukan? Ya, hati-hati. Karena itu wajar kalau barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, dakhala jannah. Kenapa dakhala jannah? Karena di dalam dirinya tidak ada yang lain kecuali Allah dan pasti dia Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu meninggal kecuali dalam badan Islam. Harus mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat. Tidak. Tapi keyakinannya harus la ilaha illallah. Sebab kalau orang yang sudah yakin la ilaha illallah, pada akhir hayat dia akan mengucapkan itu pasti. Tapi kalau ragu-ragu, susah. Ya kan? Sok ibu ragu-ragu terhadap Allah, susah. Misalnya apa? Mau bagi-bagi suami ragu-ragu. Emang bermanfaat. Mari kita rembuk nanti. Udah biarin aja lah kira-kira. Jemaah yang besok lusa meninggal betul. Seperti khutbah nikah saya tadi pagi, saya sampaikan seorang jemaah kita menikah. Saya sampaikan dalam khutbah itu, suksesnya rumah tangga itu bukan saat sudah terkumpulnya harta, karena harta hanya bisa kita nikmati 20-30 tahun saja. Miskin mau, benar mau, cukup miskin kan benar. Capeknya gitu duit sarwa mau. Capek kan dia ngitung uang, menjaga uang, kudu pakai satpam dan lain sebagainya. Kurang dengan jagaan anak mau. Betul. Kenapa kita harus berbangga dengan harta? Ya Rabbana, badan kita jauh lebih mulia daripada harta. Sering kita memuliakan diri kita dengan harta. Pakai kacamata 120 juta. Begitu gelis, angker. Sesuai dengan arti orang kita mah. Angker. Terus pakai sepatu dengan harga 16 juta. Bagi kaset, angker. Terus kenapa tuh laki-laki yang pakai barang-barang mahal pada orang pada suka? Kayak orang pada suka gitu. Enggak orang malu-malu. Kenapa laki-laki yang menggunakan barang-barang mahal itu disukai oleh wanita-wanita? Harus sadar, wanita itu suka barangnya bukan kamunya. Saya ingat dulu di sekolah, boleh ya saya flashback gitu. Ada teman saya bicara sama saya yang aneh, itu kan bahasa pesantren. Aneh kenal si itu ya, saya tidak sebut nama ya. Si itu sebut, aslinya sebut kasar.
nyari resep naon atuh alasanna gitu tuh. Ngan hanjaka bajuna sok rikes karena saya di pesantren paling malas nyetrika. Kan nyetrika mah dulu pakai ayam-ayaman kan. Nah, pakai areng. Korea bisa nyetrika pakai areng. Belum mentel, belum di bisa nyetrika. Apa kata-kata teman saya? Dia suka sama kamu, hanya sayang baju kamu ringkas. Saya kesal kan ke orang itu. Pas perempuan itu datang lewat di sebelah saya lewat bejakeun kasih eta mun resep ka baju urang tuh di lomari. Oh, juara. Udah langsung di Facebook belakangan 5-6 tahun yang lalu saya di Facebook ngomong nulis pasti ada yang nyesel dah. Nah, nyesel. Gambar saya lagi menerima award waktu itu, menerima hadiah, langsung saya tulis pasti ada yang nyesel, maksudnya ke dia. Juara. Mata ke macam-macam kalau lagi saya suka itu kudu banyak saran. Saya kan resepnya kan dia hanya kurang jagung, jagung Maria gantang. Kalau suka enggak jangan pakai syarat yang kekurangannya disebut. Dan semua kita juga tidak ada yang sempurna tuh. Ada yang sempurna. Salami hidup mulak kene tidak sempurna. Untuk tersendiri tak ada sempurna. Tidak ada yang sempurna. Yang sempurna siapa? Tumbuhkan keikhlasan pada diri kita. Allahu Ahad. Untuk bisa yakin bahwa Allahu Ahad hanya Allah saja. Kagumi Allah semuanya. Pernah kita mencoba mengagumi Allah? Harus terus mengagumi Allah. Aya naon kagum, bahkan kena musibah terpahit pun ibasna teuing. Karena musibah terpahit pun kita tetap merasakan bahwa ini keagungan Allah. Sebut saja bisul, gara-gara bisul kita nggak kemana-mana. Mohon ya Allah, Engkau mengundang saya untuk berzikir dengan tidak kemana-mana. Langsung muka Quran, baca Quran, tidak jalan-jalan kan berbisul. Terus sakit kepala pun mohon ya Allah, Engkau menyadarkan saya bahwa saya punya kepala. Sampai tidak ada yang sadar punya kepala sebelum jangan. Tidak ada Allah memberikan sesuatu kecuali memang Allah sayang sama kita dan mengingatkan kita bahwa kita punya. Pernah gara-gara cepil? Paling rudet gara-gara cepil. Cepil dan dampak telapak kaki adil digarong ketek digarong adil dipun. Tidak ada yang diberikan oleh Allah kepada kita kecuali karena Allah sayang kepada kita. Allah setiap kita. Siapa yang kita cintai? Allah. Hanya Allah? Iya. Anak-anak? Tidak. Harta? Tidak. Boleh anak-anak diambil oleh Allah? Mangga. Harta? Silahkan. Suami? Kumahadinya. Karena mereka malah ngegeras kumahadinya. Kenapa? Karena yang saya cintai hanya Allah saja. Kalau kata Hakim, virus corona ini makhluk ciptaan Allah. Manusia makhluk ciptaan Allah. Tidak usah takut. Ya kan? Yang harus kita takut adalah bukan virusnya, tapi bagaimana kita kehilangan Allahnya. Seperti itu. Jadi sering suka kita kehilangan Allah. Suka Allah pergi dari jiwa kita. Pernah. Jangan pernah terjadi lagi Allah hilang dari diri kita. Pernah tidak Allah hilang dari diri kita? Ketika melihat suami sampai jam 2-an ngamuk tuh. Jentukan beca 2. Sebelum baik. Gitu enggak Ustaz Yayat, ayah disebutkan dia. Jadi suami laki-laki pacaran dosa kan? Tapi tetap bukan dosa besar kan? Dosa besar bukan. Dosa besarnya jadi dulu di hati, tapi tetap itu dihukum tidak dosa besar.
Hanya Bapak jangan pernah main-main dengan dosa karena bisa mau ke dosa gitu. Ya. Suami pacaran dosa besar enggak? Bukan saya dengan dosa dia sepakat. Bobogohan lain dosa besar. Contohnya lain. Istri melotot dosa besar. Ketika suami bobogohan, Allah ada enggak? Ada enggak? Allahnya ada. Di benak kita Allah ada enggak? Hilang langsung, curi langsung nyarikan ke saling. Mana isi bobogohan yang montak menarik ke bobogohan? Langsung. Iya, marah ibu. Padahal marah ibu itu dosa besar, betul? Masa dosa yang tidak besar dilawan oleh dosa besar, sepakat? Itu teh rugi besar. Biarin ibu kalau suami berbuat salah, ibu jangan ketularan salah. Apa yang harus kita tumbuhkan? Allahu Akbar. Yes. Kenapa ada masalah? Muslim. Aduh, orang terbuka masalah Muslim. Nyapan orang tinggal mereka Bandung, tempat jangan ICU. Sebenarnya Allah mengutus helikopter datang menjemput kita, kan kita nggak tahu ya. Kalau yakin mah dah insya Allah, kalau ditolong oleh Allah saja. Ibu bikin kue, terus sama anak ketubruk, jatuh aja kue nanti, kebuang aja. Makanya kita menang mikir. Resepnya juga hasil crossing, buat anaknya pinjam babaturan. Tapi segala lupa perjuangan lah. Terus sudah gitu udah jadi, dicoba oleh ibu enak, terus tumpah oleh anak. Mana yang lebih mulia, kue anak? Anak. Mana yang harus dimarah? Kue anak. Kue anak mana itu gedodai isi pendirinya. Dan harusnya dia ibu nyimpen benar ulah pidinya, ulah dilelekahan budak. Itu jangan ada marah di rumah ya, karena ada Allah di sana. Jangan ada marah di rumah karena ada malaikat yang ingin masuk ke rumah kita. Terjadi karena kita marah. Pas malaikat mau, ya tangguh terang di rumah ibu Sinta, pas masuk aja ngamuk di dalam keluarga, garut. Terjadi, dia tidak jadi memberikan berkah di rumah kita. Udah ikhlas. Jangan ada kemusyrikan karena ternyata problem hadirnya dari kemusyrikan. Kenapa orang Allah mengatakan bahwa kemusyrikan itu dosa besar? Karena efek daripada kemusyrikan itu berhentinya aktivitas positif yang produktifnya manusia. So, kalau musyrik ibu bisa jadi istri yang maksimal tidak? Asal nama gelis untuk suami, segala rupa diterapkan. Setelah ketahuan suami ada ngaco, segala rupa dilepaskan. Rudet deui. Musyrik karena kita melakukannya bukan karena Allah. Tapi kira-kira suami jadi malu gak kalau satu-satu kita lakukan yang terbaik untuk suami, terus suaminya terpergok di pertokoan? Papa, siapa ini? Teman papa. Oh, jagain dia kasihan pulang malam nanti. Mama duluan ya sama anak-anak. Lempengnya meskipun kita tahu pasti kita kabogona. Masalahnya di nabi bapak ayah mesti. Misalnya seperti itu. Ibu tahu tetap tahan, jangan marah. Dan Allah ini tas kayak mau terus jadi bangke pas udah lagi moal. Dah beres. Tenang tidak? Tenang. Kenapa kita tidak tenang? Karena kita menganggap dia milik kita dan dia untuk kita, dan kita ingat kitab suci yang dinyanyikan oleh para penyanyi. Kau tercipta untukku, si Eta. Aku diciptakan hanya untuk Allah, bukan untukmu, bukan. Betul? Ayo lagu mau tercipta untukku. Ngaco lagu teh. Terus saya Krisdayanti dinyanyi. Ku ingin yang ku mau sebenarnya. Kemauan Allah saja tidak bisa dipenuhi oleh kita, dan kita inginnya kita mau. Ngaca, ya kan? Itu sering kita kelepasan. Atau kita terseret-seret oleh lagu-lagu indah itu dan ke wilayah-wilayah kemusyrikan. Masya Allah, janganlah, jangan ada musyrik, karena musyrik biangnya masalah. Allahu Ahad, only you and you only. Ahad, ya Allah. Allahu Samad, Allah tempat bergantung.
Kalau bergantung kepada Allah, takut nggak suatu saat suami resign atau dipecat dari pekerjaannya? Takut tidak? Takut nggak? Kalau suami dipecat, suami berarti nggak ngasih uang, sedih kan? Sedih sih. Tapi ingat, yang namanya nafkah itu bukan hanya uang. Sudah saya broadcast ini. Mesra, romantis, bercanda itu nafkah. Jadi lalaki jangan sok berwibawa. Gerbilak ada yang papa, aduh, ada gerbilak atau malah dong. Udah. Jangan sok berwibawa lah, udah jadi suami. Papa, udah. Pak, ketika bapak bercanda kepada istri itu nafkah bagi dia. Ketika bapak ajak istri untuk bersilaturahmi ke keluarganya dan ke keluarga kita, itu nafkah. Ada nggak suami yang menghalangi istrinya untuk bertemu dengan keluarganya karena alasan keluarganya berakhlak buruk? Ada. Udah, kamu nggak boleh ketemu sama mama kamu kalau ada kakak kamu. Sampai ayah aki mengamuk kami nanti. Ustaz, saya punya menantu, menantu jahat bisa nggak jauh berikut ya akinan. Tenang guys. Ame aki ngerasa murah terus dan itu kan ngerasa kolot. Kapan gaul injutin aki mungkin sanu kolot sanu murah apa boleh. Tapi Ustaz, saya juga sayang sama. Saya sudah beli banyak mainan Ustaz, saya nggak sempat kirim kepada anak saya. Kasihin ke anaknya biar anak memberikan ke anaknya, kan itu. Jangan tangan kakek langsung memberikan kepada cucu, jangan. Nanti cucu menghormati kakek, tidak menghormati orang tuanya. Makanya itu ayat hadis, ayat dalil atau menyatakan bahwa cucu wajib taat kepada aki yang ini ada. Ayat tentang ayat yang tidak boleh aki jangan sampai mengeluh tentang aki dan nini. Tadi Ustaz Sultan membacakan dalam surat Al-Isra. Kalau mengeluh tidak boleh kacau ulang lagi. Kenapa? Kejanggotan betul macam ranggotan. Dikerok terus itu lena. Atau kita masih gak coba dalam masjid. Jangan sampai mengeluh tentang aki. Karena itu orang tua tidak boleh menjelek-jelekan kakek neneknya di hadapan cucu. Dan jangan, saya juga sudah menahan diri tidak lagi memberi hadiah buat cucu saya. Jadi kalau saya ada rezeki, saya sampaikan pada anak saya untuk membeli sesuatu untuk anaknya. Sama menantu. Jadi beli mainan ya buat anak kamu. Jangan bilang dari apa. Karena Pak itu nyebut akang biasanya. Benar memang? Nggak boleh? Murah. Jadi masa kalau dicari wajar gitu sih kalau sakit-sakitan kita kesadaran nyari bebas. Kalau nama saya berubah jadi Elis bebas. Bebas. Dan tidak ada nama khusus perempuan, nama khusus laki-laki enggak. Buktinya ada laki-laki namanya Dian. Ya. Ada perempuan yang namanya Beni. Ada. Yes, terprotes. Saya kasih sama menantu saya ini dibuat. Cukup tuh 250 juta buat mainan. Hari ngalaman terpagok gitu. Dan ini itu ngalaman aja kan ya. Ini lagi ngalaman. Jadi habisin. Jangan bilang di akang. Oh sampai akhirnya cucu saya. Akang, aku ada mainan dari mami, aku ada mainan dari papi, bagus. Saya kebahagiaan sekali ibu bapaknya dimuliakan oleh anak-anak. Good. Jangan sampai nulis sama Allah. Kayak itu nulis sama Allah. Rekening sama Allah. Sehingga pembangunan masjid. Pengumuman. Saya nyumbang sama Allah nulis. Pak Ahmad 200.000. Punya kata saya yang nyumbang sama Allah. Pak Yaya 500.000. Mobil halus 500.000. Pak Reza 250.000. Hamba Allah 2 juta. Kurang. Aku dari hamba Allah aku. Tadi ngomong lagi tahu lah. Jangan. Kembali lagi jangan ada masalah karena
kemusyrikan pada hati kita, setuju? Suami milik siapa? Rumah milik siapa? Isinya milik siapa? Karena rata-rata wanita merasa bahkan istri pun milik Allah. Anak-anak pun milik Allah. Kalau cerai anak ikut ibu, ikut bapak, ikut bapak. Tapi kan orang mengalami, jangan bawa perasaan dalam urusan hukum. Tapi nggak bisa, ini harus ikut saya. Guys, kalau ente mau ngatur diri ente sendiri, ke tong ayat Allah betul, tong ayat Quran betul. Kalau memang pengen ngatur sendiri, setuju? Karena capek Rasulullah berjuang menyampaikan Al-Quran kepada kita, kitanya tidak mau taat. Atur sama diri kamu sendiri, jago bersalaman, rusak dunia. Sudah, jangan ada muslim. Setuju pun tidak muslim? Halo. Itu dah kemusyrikan membuat suasana yang tidak sehat pada jiwa kita. Terus, bagaimana menghilangkan kemusyrikan? Ini lain syakartum la'azidannakum, menurut saya itu dalil anti kemusyrikan. Karena hanya orang-orang yang bersyukurlah yang akan tahu hebatnya Allah. Itu la'azidannakum. Jadi kalau saya bersyukur sudah dapat uang nih 200 juta, saya bersyukur, saya manfaatkan sebaik-baiknya. Apakah saya akan ditambah lagi rezeki itu dari Allah? Bukan itu. Tapi 200 juta itu akan membuahkan hasil di mana saya akan semakin yakin akan keagungan Allah Ta'ala. Mending 200 juta saya manfaatkan dengan baik dengan rasa syukur, terus saya dapat lagi 400 juta. Mending 200 juta saya manfaatkan dengan baik dengan bersyukur, tapi akibatnya saya jadi kagum kepada Allah. Mending kajian berdua. Rezeki terbesar dari Allah itu kagum kepada Allah. Sampai kita tahu Allah Ar-Rahman, Allah itu Maha Penyayang. Al-Quran mengajarkan Quran, khalaqal insan, menciptakan manusia. Kalau tidak ada manusia maka disepi atau hidup. Tinggal sekarang di Mekah jalan-jalan sepi. Di MRC Sarawak, Bandung orang itu. Tempat-tempat kesalahan ladar ayam penyakit itu. Bukan kesadar, karena kita tahu bahwa kita tidak akan kena karena kita berusaha bersih. Terus cuci tangan, boleh belanja ke pasar, belanjalah ke pasar pakai sarung tangan. Mereka tidak pakai sarung tangan. Ulah asalnya apa? Lumayan udah gantas ya. Ulah asalnya apa? Kalau beres dari sana, jangan menyentuh wajah karena lubang mulut, betul ya. Jin diam di mulut karena itu kumur-kumurlah sebelum tidur. Diam di lubang telinga, diam di lubang hidung, di lubang mata. Luar biasa. Ternyata berwudu menyelesaikannya. Siapa jin itu? Bukan hanya jin, tapi virus masuknya lewat situ. Terus hati-hati. Setelah beres belanja, jangan iseng-iseng mau budak penting. Neng gelis. Jangan di sini dapat penyakit gabinya. Bukan apa-apa, kita ikhtiar. Sudah wajib ikhtiar. Biasanya saya dengan Ustaz Yaya salaman cipikan-cipiki, sekarang maupun dan assalamualaikum. Masih mending sok salam model gitu. Salam kia mending kan? Salam kia boleh. Jangan kia boleh. Jadi sudah tidak ada kemusyrikan. Cipuan pada tarikan dari sini hanya tidak ada kemusyrikan. Kagumi Allah supaya kita tidak musyrik. Ya, kagumi saja Allah. Dan luar biasa rasa kagum kita kepada Allah menenteramkan. Kalau di sini ada pemuda yang belum dapat jodoh, tolong tanya salah seorang pemudi yang belum punya jodoh. Neng, cinta Allah. Cici ulama Allah. Neng, cinta Allah. Iya, sama juga. Boleh dong cinta Allah silaturahim sama cinta Allah? Boleh cinta Allah saling memberikan amanah? Boleh dong dapat amanah neng dari Allah. Saya udah mau dititipin amanahnya ke orang sana. Tenang atau neng beres. Ulah dari hati rohnya. Kalau ditolak mau ditolak ulah dari hati nanya. Karena nanya.
antara ditolak dan antara menyatakan. Dibuat enteng semuanya. Kagumi Allah supaya tidak ada kemusyrikan. Apa sih yang mengagumkan dari Allah? Usah jauh-jauh pada diri kita juga. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau disandarkan kepada Allah, kita kenal kita, maka kita kenal Allah. Luar biasa. Kaki bisa melipat tuh jalan. Enak Pak. Coba kalau tidak ada dengkul dari turun tangan. Bisa kalau tak hirup. So, tidak ada perut. Terus perut nanti dia sih gak ibu-ibu pakai sekalian. Bisa juga siang timbal mandebet. Ya, oh ini sudah pasangnya. Terus tiba-tiba ibu udah ketik, Mama ayo mulai pegang tangan kamu. Kamu bikin berusaha harga diri Mama. Bebas saja ya. Dah, tidak ada lagi hal yang menakutkan pada diri kita karena semuanya mengagumkan. Ya kan, semua mengagumkan. Kuliah semua mengagumkan. Ayat Judas, jangan Judas. Ya, di sini cukup Judas. Dan kelihatan jauh-jauhnya bekas belum. Asli nama ketinggalan kan. Saya tuh biasa harus dia juga mungkin sama kita terbiasa ya melihat banyak orang jadi ketinggalan menuju Judas menurut bekas belum jelas bisa. Nah, jangan Judas lagi. Cuma pas Judas pas mau. Apa yang dicabut lagi ke malaikat pada Judas. Nyabut saya kata nih menuju Judas ya. Antar ke nyabut lagi. Oh ya bisa. Beda dengan orang-orang ramah masih katanya. Assalamualaikum. Salam. Balik menjemput. Aina wika Allah mangga. Tentu sekali bisa dijudesan ke malaikat. Bayang ke malaikat nyebutnya balik judes. Bayang. Ya, laki-laki juga jangan pernah judes sama istri karena ternyata judes itu nafkah. Ramah itu nafkah harus mulai ramah. Kalau kita sudah tidak bisa memberi uang lebih kepada istri, berikan secukupnya, tapi tetap ada nafkah lain yang kita berikan. Kasih jaga istri bahagia karena kita mandi sore misalnya sehari aja. Kenapa laki-laki harus pakai parfum? Sunnah pakai parfum wanita haram. Karena wanita cukup indah saja fisiknya, laki-laki kudu keambut. Udah mulai kumulan. Udah mulai. Jadi kalau ada laki-laki mau badan kita laki asli. Mengenai laki rada sedikit curiga kecuali wangi parfum. Udah nikmati. Jangan judes. Suami nggak boleh judes. Kalau sudah tidak resign, sudah tidak ada pekerjaan, ini resep ya sebelum Ustaz ya. Kali mah, mana perlu diakor. Kali dia ini resep ya. Buat siapa saja teman kita, saudara kita, tolong sampaikan kepada mereka. Kalau sedang tidak punya kerjaan, itu sedang banyak waktu kita, betul? Karena sedang banyak waktu, manfaatkan waktu itu untuk takarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Sepakat? Saya ingat 20 tahun yang lalu ketika memulai madrasah. Udah, saya sedang santai misalnya, punya uang sedikit, saya beli tanah, kemudian bikin masjid. Ikrar saya apa? Ya Allah, saya bekerja untukmu, bayar saya. Jadi saya bilang kepada Allah, ya Allah, saya bekerja untukmu, bayar saya. Saya bangun dan saya urus pendidikan ini. Dan Allah membayar. Kemudian 2015 ada beberapa pasangan galau kita harus ada suami istri. Dia hari marah sama suami, mana yang lebih sadis? Marah kepada suami atau marah kepada anak yang lebih sadis? Ya? Suami. Benar, anak mah anak sorangan. Apa mana anak batur? Iya. Hari anak batur dia hanya sekedar asa-asa kita. Jadi waktu itu ada anak batur kata mereka, dan umumnya laki-laki yang kena marah. Padahal sekurangannya nggak usah marah. Kalau suami tidak ada kerja, bapak sekarang udah nggak kerja ya. Mama ada buat makan sama ibu. Insya Allah kita
irit-irit mudah-mudahan cukup 2-3 minggu apa. Tenang Pak, kita masih punya saudara-saudara kita silaturahim yang baik. Mama bisa bantu-bantu orang lain, mudah-mudahan Bapak tenang. Tapi satu hal yang Mama minta dari Papa, berikan Mama nafkah secukupnya selain uang. Senyum, rajin, bersekat, indah, humor, dan lain-lain, komplit. Selain uang. Gampang tuh? Susah. Kayak dari ke pemajikan. Sering naon. Dan untuk biasanya kita, Mama, aku senyum. Kalau model saya sudah biasa, ya. Umi, senyum manis. Tulis di mana lumayan. Selalu itu. Tapi kalau tidak pernah, saya biasa sholat malam, Ustaz. Mudah-mudahan ini tidak terkabul. Tapi ketika saya ikrarkan, ya Allah, jadikan sholat malam saya ini pekerjaan saya kepadamu. Bayar ya Allah. Di dunia ini dan di akhirat nanti. Lillah. Udah. Saya karyawan Allah. Biasa nama biasa sholat malam deh. Setelah diikrarkan seperti itu, Masya Allah jadi hesit. Sholatullah malam-malam bangun. Sholatullah apa ya? Udah sunat gitu. Mau boleh, mau udah sunat. Mau. Akhirnya saya sadar, oh saya kan kerja untuk Allah. Kok mau di absen? Sudah akhirnya saya menang. Itu lebih berat banget. Ketika suami sudah mulai resign, sudah tidak ada pekerjaan, sudah dipecat, ya Allah, saya akan baca 1 juz Al-Quran setiap hari dan saya akan bersihkan jendela Masjid Al-Muhajirin 6 ke pintu 2, 3, 4, 5, 6. Tiap hari lakukan, dibayar mahal. Mustahil Allah tidak akan membayar karena Allah berjanji akan membayar semua yang kita gadaikan kepada kita, berikan tenaga kita, waktu kita kepada Allah. Beres setengah 5 ya. Apa perlu kita kerja di kantor, di pabrik, di mana deh? Perlu nggak? Untuk saya pengen saya lebih memilih karena gaji saya ternyata berkah. Saya kerja untuk Allah satu. Ibu, ya Ustaz, saya hanya tinggal sendiri sekarang, suami saya sudah meninggal, anak-anak saya juga sudah meninggal 11-11 meninggal. Iya, waktu itu saya lagi bareng sama suami saya semua peparuan merawat. Dan waktu itu hanya saya sendiri yang ngambang karena saya obesitas. Ternyata gemuk itu bisa membuat saya ngambang. Ngumpul seorang yang merawat. Terus gimana? Ya udah, jadilah pekerja-pekerja untuk Allah. Allah yang akan membayar. Pasti. Saya sudah membuktikan. Dan Masya Allah, tidak perlu kita khawatir sekarang saya nanya, para nabi itu kerjanya apa? Ya. Mereka bekerja kepada Allah. Rasulullah kerjanya apa? Dakwah terus bekerja. Ayah mengamplopkan dengan Rasul. Benar Rasul. Ayah saya korban itu sekali. Malah banyak binatang yang marah-marah kayak di masjid Rasul. Hadis bagi itu dramatis biasanya Ustaz kalau dramatis teh harus dianggap sorry. Padahal tidak semua yang disebut Ustaz sorry artinya kurang. Jadi aman ya, sudah tidak ada musyrik, ikhlas terus. Kalau memang betul-betul mantap tidak ada kerjaan, saya akan bekerja untuk Allah. Datang ke masjid mana, pada sakuan ibu, kunanya tidak makan Allah, tapi pada biasa dunia Allah paling banyak. Saya yakin suatu saat akan datang rezekinya. Kapan rezekinya datang? Saat kita butuh. Hadirin, itu saja. Hanya sebelumnya saya umumkan, insya Allah. Nah, hari grup Abadi tanggal berapa nak kemana sana? Ya, 9 April. Saya akan mengajak kepada ibu, bapak semua, kita buat review munggahan di madrasah, ya di madrasah tanggal 9 April hari kerja ya, hari Kamis. Oh, atau hari kerja apa?
kemis sahur tenang sahur aja sahur jadi dibuka kan jadi dua pahalanya sahur mending dua mending hiji dua jelas seperti kemarin saya sahur terus saya masuk ke rumah makan ayo Ustaz Evi jam kamu karena dia saya dari jauh kan karena naik saya langsung langsung tuh dan pasti disuruh calpak kan jadi ngomong kadang kenapa kita ke jam 2, jam 1, jam 2 makan kabar atau justru hebatnya buka menghargai yang memberi saat menjelang buka mun enjing kene mah teu aneh jika saya buka terus Ustaz tahu kan namun lagi tekan ya namun ada kan tahu tadi itu Allah maha sujud mah itu nyana ge sahur nya hayu menang hiji pahala dua dong pahala sahur jeung pahala buka di mana hanya kalau pada saudara kita kalau bisa mengerti ini pun dengan koyo maksudkan sahur kan padahal jelas disuguhannya kan berpahala terus berpahala juga bahagia hari ini kami berbuka bersama waktu kemarin padahal saya sama Ustaz Lahum dan Ustaz Evinya sedang sarawih kemarin luar biasa hari apa yang berlaku seperti itu jadi sudah beres ya yang jelas insya Allah majelis ini juga akan diliburkan untuk sementara sampai pengumuman berikutnya karena menyangkut keamanan himbauan dari Bapak Wali Kota Bandung dan saya sepakat untuk kondisi-kondisi masalah seperti ini bisi we aya cik nganggut ieu cik make ieu batur bisi ya bukan apa-apa bukan kita tidak percaya kepada Allah tapi keamanan di majelis ini insyaallah rajin-rajinlah masuk ke Instagram saya apa pokoknya doraka untuk follow untuk follow Instagram Ustaz Yahya, Ustaz Latif, Ustaz Cek Idris, Ustaz Sari Abe ya, rajin-rajin. Ustaz Sukron aja kan? Instagram Asukronia. Instagram apa? Muhammad Sukron gitu aja. Apa? Muhammad Sukron M itu juga. Muhammad M2 itu Muhammad Sukronnya pakai SG. Kalau tidak pakai SG jadi makanan, tapi kalau pakai SG syukur. Muhammad Sukron, ya. Allah itu. Jadi sepanjang kita libur ngaji, baca-baca, lihat-lihat, buka-buka, insya Allah ya. Insya Allah ya. Dan mudah-mudahan liburnya kita ini menjadi libur yang berkah. Insya Allah 9 April daftarnya kemana Ustaz? Ke saya langsung. WA saja langsung, nomornya mau beja-beja. Alhamdulillah nomornya, ayo nomornya seberapa aja? Ini bagus doang kalau datang langsung disapa. Nomornya 0819105151 pas. Bulan? Ya. 081 9 100.000 nona 100.000 51 ya. Kita 3 bis lah ke sana ya. Nah, untuk urusan bis dan lain sebagainya nanti japri aja lah ya. Japri aja bayar tuh yang kira-kira yang kesudah hari ini kesudah pakai gratis ya kira-kira ke toilet lumayan, ada di satu tempat hidup lumayan. Terus tusuk gratis ya. Nanti kita ke sana, kita kontrak di sana, mudah-mudahan berkah. Ya insya Allah biasa kan. Rutin ya tahunan kita majelis Madani berangkat ke sana menjelang sahur. Kebetulan sahurnya insya Allah tanggal 24 ya, 24 tanggal 9 April. Insya Allah saya ajak juga nanti Ustaz Yahya, Ustaz Latif, Ustaz Idris,
Ustaz AB juga saya ajak, yang lain-lainnya insya Allah. Seperti itu 9 April mudah-mudahan berkah. Itu saja dari saya, mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua. Itu punya sing ikhlas, ikhlas tuh. Serius? Ayah canceling tadi diisi yang paling gede atau berjajan? Ikhlas, apa ikhlas? Ikhlas begitu, tak bisa. Terus ikhlas milih. Ikhlas kok jadi dompet. Terus kematu balik, kemang ikhlas. Jadi mudah-mudahan ini berkah. Kalau Ustaz ya, bila ada sesuatu yang salah dari saya, kami dan majelis pada mohon maaf Mas Ustaz. Ini sekedar juga pemberitahuan, kita sengaja membuat kondisi tidak terlalu besar dan tidak membuat viralisasi, diviralkannya majelis ini biasa saja, standar saja, diumumkan dari medsos-medsos di antara teman, itu saja. Karena saya sendiri secara pribadi tidak sanggup menjadi orang yang dihadapi oleh orang banyak. Saya tidak sanggup. Karena saya sudah beberapa kali umroh, bertemu masjid, misalnya di masjid mana kami usaha. Wah, ibu pokoknya, dan saya sudah mulai insaf dari masjid-masjid besar karena ternyata efeknya ribu. Namun cenah apalagi sih, soalnya bukan Ustaz Karos seperti itu. Yang jelas sengaja saya buat ini alamnya saja, begitu saja mengalir ya. Ustaz Saha, siapa jamaahnya, Ustaz siapa jamaahnya, beda-beda, dan silakan saja ya. Mudah-mudahan semuanya ada dalam ridha Allah. Dan saya sih berharap ya ketika kita ngaji gini terus kiamat ya, mama kita balik lagi bahagia gak sih? Bahagia. Itu ke surga semua, Masya Allah, bersejarah. Tapi tetap untuk virus apapun, penyakit apapun, karena Rasulullah mengatakan kalau ada wabah, kamu jangan temui kota itu. Dan kalau wabah itu ke kamu jangan keluar dari kotamu. Kan itu sudah, kita juga tidak akan hindarkan mall, ya, Alfamart, Indomaret. Ternyata obesitas itu diakibatkan karena kita sering belanja ke Alfamart, Indomaret. Itu terjadi obesitas. Bukti nama monyet odol itu tarayan itu. Ya, sudah, itu hindarkan jajan lain-lain. Dan saya juga sudah mulai kerap Ustaz, seperti siapa disampaikan oleh siapa Ustaz Jen apa ya, baru sudah menghindarkan nasi, tepung, kue, pokoknya mas anu yang tadi makan pun ayam berduaan jadi sanuan ya, sudah kue-kuean hilang, goreng-gorengnya, gula-gulaan sesekali aja lah ya, sekali jam 1, sekali jam 2, sekali jam 3. Saya itu saya coba makan, ternyata alhamdulillah agak ringan, karena memang ringan karena hati kesetimbangannya. Ya, makannya umbi-umbian saja ya, ada singkong yang kayak gitu-gitu aja, ternyata asik ya, ternyata asik. Baik, hadirin, itu saja. Sudah dicatatkan nomor telepon saya untuk daftar supaya kita rame-rame 0819 100.051 100.051. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.